Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Dokter Kito Besamo Kito Sehat. Kita lanjutkan, pertanyaan kita belum terjawab nih pemirsa terkait dengan pentingnya ASI dan juga mencegah stunting. Kita langsung aja nih tanya, tadi belum terjawab nih dok, untuk ASI yang sudah diberikan pada bayi dengan ASI eksklusif, gimana sih mengukur keberhasilan orang tua? Mungkin mereka nggak tahu nih takarannya gimana dok untuk mengukur keberhasilan, apakah bayi ini memang sudah berhasil untuk tidak masih dalam range yang normal, itu bagaimana dokter? Ya, jadi pastinya kalau untuk mengukur keberhasilan ASI bisa dilihat dari pertumbuhannya ya dok, pertumbuhannya dan perkembangannya. Makanya penting untuk memeriksakan tinggi badan, berat badan, dan perkembangannya itu sebulan sekali. Jadi kalau memang selama misalnya dari 6 bulan tuh 2 bulan pertama ASI, pas ukur bulan berikutnya berat badannya bertambah, tinggi badannya bertambah, dan perkembangannya bagus, itu sudah bisa dikatakan bahwa ibunya berhasil memberikan ASI. Apalagi kalau sampai 6 bulan, berarti kan memang berhasil untuk memberikan ASI eksklusif. Bisa dari tinggi badannya, berat badannya, seperti itu ya, dari pengukuran perkembangannya. Hanya saja mungkin parameter tadi yang harus digunakan, bukan hanya dari sekedar subjektif dari orang tua melihat, oh ini tinggi badannya udah sama nih sama teman-teman yang lain, atau berat badannya sama nih sama sepupu-sepupunya yang lain. Enggak, harus dengan parameter atau grafik yang sudah kita bahas sebelumnya, yang memang sudah ditetapkan oleh WHO atau CDC tadi ya. Jadi memang benar-benar objektif pemeriksaannya itu. Oke, berarti nggak bisa ya dok melihat dari orang lain, melihat gimana sih perkembangan anak orang lain dan juga kita bandingkan dengan anak sendiri, nggak bisa ya dok? Nggak bisa. Berarti memang ada parameter terkhususnya. Jadi pemirsa di rumah jangan lupa nih bawa anaknya ke posyandu ya dok ya, udah tersedia dan juga udah lengkap. Jadi kita tinggal kontrol terus. Jadi memang anaknya selalu berada di range yang normal. Baik nih, kita tanyain langsung ke dokter Erlin nih dok. Tadi udah dibahas gimana sih mengukur keberhasilan ASI nih dok. Kalau misalnya pada ibu dengan kasus hiperlaktasi, tentunya ASInya sangat banyak ya dok. Dan mungkin untuk pemberian ASInya juga tidak terkontrol, jadi bisa jadi over untuk pemberian ASInya. Kalau misalnya anak-anak itu terjadi obesitas karena adanya pemberian ASI yang berlebihan, itu mungkin nggak sih dok sebenarnya, dan apa sih yang harus dilakukan, penanganan pertamanya bagaimana dokter? Oke, baik. Jadi yang pertama mengenai hiperlaktasi ya. Jadi kita fokuskan dulu bahwa ini kasusnya mungkin di bawah usia 6 bulan. Ya. Sehingga memang dalam kondisi memang ibunya hanya memberikan hanya ASI eksklusif saja. Tidak ada tambah-tambahan yang lain kecuali vitamin ataupun mineral. Ya. Jadi untuk kondisi yang seperti misalkan ternyata di bawah 6 bulan, kemudian ditemukan ternyata pada pemeriksaan anaknya melebihi berat badan normal ya. Jadi mulai mungkin overweight anaknya ya, overweight. Sehingga pada kondisi seperti itu sebetulnya tidak ada pembatasan. Jadi pada anak memang diberikan ASI sebanyak yang dia mau, semampu yang dia mau. Jadi nggak ada kita misalkan diet pada anak di bawah usia 6 bulan dengan ASI eksklusif, itu nggak ada. Jadi tetap dilanjutkan. Kenapa? Karena memang hal itu disebabkan karena dari sifat ASI tersendiri. Karena dia ASI itu kan ada protein, ada whey ya, ada kasein. Ya, jadi yang whey itu merupakan protein yang bisa diserap sempurna oleh ususnya ya, bisa diserap dengan sempurna, sehingga kadang-kadang bayi yang ASI eksklusif itu BAB-nya agak lebih jarang. Ya, mungkin pernah dengar ya sebelumnya ya, kok bayi yang ASI eksklusif itu baru BAB mungkin 5 hari kemudian, baru BAB 7 hari kemudian, baru BAB 10 hari kemudian gitu ya. Itu hal normal. Kenapa? Karena tadi ada protein whey tadi, sehingga penyerapan ASI itu secara maksimal, kotorannya sehingga jauh lebih sedikit, makanya BAB-nya jadi lebih sedikit, lebih jarang dibandingkan anak yang susu formula seperti itu. Oke, yang kedua mengenai ASI. Jadi itu mungkin tadi ya, karena penyerapannya sempurna sehingga karbohidrat, protein, lemak. Jadi tadi itu diserap secara sempurna dan akhirnya berat badannya melonjak ya dengan apa ya, dengan drastis istilahnya. Sehingga mungkin untuk anak-anak yang overweight maka tidak ada pembatasan, tadi seperti yang saya bilang, tidak ada diet. Mungkin yang sebelumnya jadi berapa kali kemudian kita kurangi berapa kali, itu tidak, tetap diberikan. Namun biasanya bisa kita lakukan aktivitas fisik pada anak. Jadi jangan anaknya cuma tidur, duduk aja. Jadi bayi pun sebetulnya sudah bisa melakukan aktivitas fisik, tergantung dengan kemampuannya, tergantung dengan usianya. Misal pada anak yang mulai 4 bulan, 5 bulan, sebetulnya kan itu kan target kita adalah anaknya bisa duduk ya, duduk mandiri di usia 6 bulan, karena sudah mulai mau MP
ASI, sehingga bisa kita lakukan aktivitas fisik seperti apa, menggerakkan, atau mungkin anak tetap tummy time ya, tummy time. Pada tummy time dia kan menggerakkan kepala ya, jadi otot kepala, otot pinggang, otot leher, otot perut, jadi itu bergerak semua. Sehingga ketika terjadi aktivitas fisik yang meningkat, otomatis energinya akan meningkat gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, misalkan seperti anak usia 4 bulan ya, mau ini berarti biasanya kita boleh belajari setengah duduk tapi dengan pegangan. Itu juga merupakan salah satu dari aktivitas fisik. Iya betul. Jadi jangan hanya karena bayi, jadi kemudian kita cuma tiduran aja, bayinya cuma tidur, tapi tidak melakukan aktivitas fisik yang lain. Karena nanti juga setelah itu anak kan juga akan bertambah tinggi, dia akan aktivitas fisiknya sudah mulai banyak, sehingga nanti biasanya berat badannya itu akan tetap ataupun naiknya biasanya nggak terlalu banyak lagi dari yang sebelum-sebelumnya. Biasanya akan menjadi proporsional gitu. Oke, berarti Kecuali kalau seandainya ternyata anaknya mengkonsumsi susu formula, maka biasanya yang baru itu yang akan kita batasi. Kenapa? Karena di susu formula itu juga terdapat sukrosa atau gula. Ya, yang itu yang nanti yang bisa beresiko menyebabkan diabetes di usia yang sudah lumayan agak besar ya, atau mungkin kalau pada anak itu juga bisa nanti menyebabkan diabetes tipe 1. Oke, baik, ternyata untuk resikonya jika memang dia mengalami hanya ASI eksklusif aja itu resikonya tidak terlalu besar ya dok ya. Dan juga kalau misalnya stunting malah resikonya lebih ke diabetes dan juga kanker. Baik pemirsa, tentunya banyak sekali, tidak terasa ya informasi yang sudah didapatkan, banyak sekali pemirsa, kita sudah berada di akhir segmen, banyak sekali edukasi yang sudah diberikan oleh Dr. Erly dan juga Dr. Else. Langsung saja nih, Siva minta untuk pesan kepada pemirsa dokter kita di rumah dulu dok. Singkat aja kepada pemirsa dokter kita dari Dr. Ika terlebih dahulu. Oke, baik. Ayah dan Bunda, pemirsa TVRI Bengkulu. Jadi karena memang kita sedang memperingati salah satunya adalah World Breastfeeding Week 2025 atau Pekan ASI Sedunia, maka memang ini artinya adalah ASI itu dan ASI eksklusif terutama itu adalah sangat penting ya, karena itu merupakan suatu fondasi kehidupan agar anak dapat tumbuh dan kembang itu lebih baik dan optimal. Serta jangan lupa sebaiknya memang dukungan dari keluarga itu akan sangat penting. Jadi tidak hanya pesan ini hanya untuk ibu agar menyusui, namun juga ayah, nenek, kakek yang di rumah itu agar dapat mendukung keberlanjutan daripada ASI eksklusif ini ya, agar dapat mungkin disempurnakan menjadi 2 tahun sehingga angka stunting kita agar dapat menurun. Baik, tentunya ASI eksklusif ini sangat penting ya pemirsa untuk memberikan dan juga menciptakan generasi sehat dan juga nantinya akan berkembang secara maksimal. Baik pemirsa, tidak terasa kita sudah di akhir segmen. Banyak sekali informasi yang kita dapatkan terkait dengan pentingnya ASI dalam mencegah stunting tentunya. Saya Syifa Nabila, mohon undur diri dari Dokter Kita Bersama Kita Sehat. Sampai jumpa di episode berikutnya.